Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang model indeks tunggal. Indeks itu adalah gabungan dari beberapa instrumen keuangan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mendengar tentang indeks harga saham gabungan, berarti adalah gabungan dari saham, dari harga-harga saham di Indonesia di indeks harga saham gabungan. Indeks itu adalah gabungan dari beberapa harga saham. Model faktor ya, rumusnya adalah R ya. R itu adalah return sekuritas. Jadi return itu hasil yang didapatkan dari sekuritas. Sama dengan AI, return sekuritas, I yang tidak dipengaruhi pasar. Jadi ada yang dipengaruhi pasar dan ada yang tidak dipengaruhi pasar. Yang AI ini adalah yang tidak dipengaruhi pasar. BI atau beta, B-nya itu beta, yaitu parameter untuk mengukur perubahan dari return akibat perubahan pasar. Setiap uh, sektor itu pasti beda-beda betanya. Sektor keuangan pasti akan beda dengan sektor pertambangan. Jadi akan mengaruhi dari perubahan return. Dan RM adalah tingkat return dari indeks pasar. Dari indeks pasar. Pasar itu adalah eksternal atau harga yang terjadi di pasar. Variabel AI merupakan komponen return yang tidak tergantung dari return pasar. Variabel AI dipecah menjadi nilai yang diekspektasi, alfa I, dan kesalahan residu, yaitu MI sebagai berikut. A1 sama dengan alfa I tambah EI. Maka dapat model indeks tunggal sebagai berikut ya, didapatnya R return sama dengan A alpha I ditambah beta I. Beta I-nya ini dikalikan dengan return yang ada di pasar ditambah E itu residu. Nilai ekspektasi return sekuritas yang tidak dipengaruhi return pasar itu AI, kesalahan residu ya, itu adalah EI. Model indeks tunggal membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, yaitu sebagai berikut. Komponen return yang unik diwakili dengan AI yang independen terhadap return pasar. Sedangkan kedua adalah komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh BI. Jadi ada return, ya return pasar, ada return yang tidak dipengaruhi pasar. Model indeks tunggal menyatakan bentuk return ekspektasi. Jadi kalau E itu bicaranya tentang ekspektasi. Ekspektasi dari R, dari return adalah AI ditambah beta dikalikan ekspektasi dari return pasar. Kalau ekspektasi bicara yang masa depan ya, sedangkan bicara return yang sebelumnya tadi adalah yang existing yang sudah terjadi. Oke, ini contoh soal ya. Return itu kurang N ya. Return ekspektasi dari indeks pasar, ekspektasi pasar sebesar 20%. Jadi berharap ekspektasi dari return pasar itu 20%. Ekspektasi return sekuritas yang independen itu terhadap pasar AI-nya itu sebesar 4%. Beta risiko di sektor tertentu ya, risiko dari saham itu betanya adalah 0,75. Dan bagaimana menghitungnya? Hitunglah return ekspektasi sekuritas, yaitu dengan cara rumus yang tadi ya, ekspektasi return sama dengan ya, 4% dikalikan 0,75% dikalikan 20% ya, ekspektasi. Nah, 0,75% dikalikan 20% ditambah itu adalah kan 15%, 15% tambah 4% yaitu 19%.
Ini adalah return berdasarkan model indeks tunggal. 19% tambah E. E-nya adalah nilai residu. Nah, E itu fungsinya apa ya? Jadi jika R sama dengan expected return berarti investor mengestimasi tanpa kesalahan. Tapi kalau E kenyataannya nanti ada kesalahan, misalnya nilai return yang realisasi itu 21%, maka kesalahan EI adalah 21% kurangi 19%. Itu 2%. Jadi EI itu yang gitu ya, atau residu itu adalah fungsi untuk uh, melakukan adjustment penyesuaian terhadap kesalahan-kesalahan yang ada. Oke, sekarang kita bicara tentang varian risiko sekuritas model indeks tunggal yang bicaranya tentang varian. Kalau tadi kan model, ini varian. Theta kuadrat sama dengan beta kuadrat kali theta kuadrat market ya, pasar, ditambah theta kuadrat EI. Kalau beta itu resiko yang berhubungan dengan pasar, tadi sudah dijelaskan ya. Sedangkan theta EI itu resiko unit dari masing-masing perusahaan. Kalau theta M itu resiko dari pasar. Sedangkan theta I itu yang kita inginkan dihitung, yaitu theta investasi, variannya. Tolong perhatikan yang berwarna ya. Saya sudah memberikan tanda-tanda agar bisa dimasukkan rumus ya, sesuai dengan data yang ada. Return saham A dan indeks pasar selama 7 periode atau 7 tahun. Jadi periode ini adalah tahunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus ada return saham itu saham masing-masingnya. Ini contohnya return saham untuk A. Pada periode 1 0,060 sampai 0, sampai periode ke-7 tuh 0,112. Sedangkan return indeksnya, harga saham gabungannya dengan saham-saham lainnya, ini kan kalau ini saham A saja. Ini return indeks pasar tuh saham-saham dengan lainnya itu 0,040 ya, 0,041 hingga periode ke-7 ya. Dan yang paling bawah adalah rata-ratanya. Rata-rata berarti expected. Jadi periode 1 sampai ke 7 pasti returnnya beda-beda. Rata-ratanya berapa itu dinamakan expected. Expected itu ada dua, expected saham tersebut dan expected saham gabungan atau pasar. Kalau ada pertanyaan seperti ini, model indeks tunggal menunjukkan AI dan beta I adalah konstan masing-masing sekuritas. Jika nilai betanya, berarti betanya ini adalah resiko yang terjadi pada sektor ya, sektor saham tersebut itu 1,7. Maka hitunglah AA konstanta, yang kedua kesalahan residu ya, EA ya, tiap periodenya, tiap periode berarti tiap tahun, tiap periode itu dihitung. Varian dari kesalahan residu atau resiko tidak sistematik. Tolong bedakan antara sistematik dengan tidak sistematik. Kalau tidak sistematik berarti saham tersebut ya. Sedangkan kalau sistematik yang keempat ya, varian pasar resiko sistematik, ada resiko pasar. Jadi kalau tidak sistematik risiko dari saham tersebut yang kita ambil, sedangkan kalau varian pasar atau resiko sistematik adalah yang gabungan. Yang kelima adalah total resiko saham. Berarti kita menghitungnya resiko yang sistematik, yang pasar dengan resiko tidak sistematik itu ditambah. Kita coba menghitung ya. AA dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah expected dari return saham A ya, itu sama dengan AA tambah beta A tambah expected return dari pasar. Kita mengetahui dari expected return A yang tadi di soal nilainya 0,09957, sesuaikan dengan warnanya ya, sama dengan AA ini yang kita cari tambah betanya 1,7
kali expected dari harga saham dari gabungan atau return market pasar. Sehingga kita dapat AA-nya itu sama dengan 0,0216. Yang kedua, bagaimana kalau menghitung residu? Residunya adalah RA itu sudah didapatkan kita ya, diketahui. AA itu sudah diketahui yang di nomor 1. Beta A itu sudah diketahui juga 1,7. Return market itu juga diketahui. Nah, sekarang kita bicara tentang residu EA yang dicari. Makanya EA sama dengan RA dikurangin AA ya, dikurangin dalam kurung beta A dikalikan dengan return market. Seperti itu. Tadi dapat EA. Nah, ini kalau kita menghitung per tahunnya atau per periode untuk mendapatkan residu EA yaitu 0,06 ya, tadi R-nya untuk yang tahun pertama, AA-nya itu 0,0216, datanya sudah ada, beta A-nya 1,7 kali 0,040 sehingga hasilnya min 0,0296. Ini kalau dijumlahkan ya, expected itu kan rata-rata ya, dijumlahkan terus dibagi dengan periodenya 7, itu namanya expected EA, residu. Seperti itu. Dan hitunglah masing-masing ini sampai periode ke-7 untuk menghitung nilai residu. Karena expected dari nilai residu hanya bisa didapatkan ketika periode 1 sampai ke-7 dijumlahkan baru dibagi jumlah periodenya atau expected EA atau nilai residu. Bagaimana menghitung varian? Nah, varian theta EA kuadrat ini bisa didapatkan jika hasil yang tadi expected EA-nya itu sudah didapat sama EA-nya sudah didapat. Jadi EA pada periode tersebut dikurangkan dengan expected EA-nya ya. Expected EA atau nilai residu. Jadi periode per 1 EA-nya berapa dikurangin EA expected EA atau rata-rata nilai berapa ditambah periode kedua dikurangin expected EA, periode ketiga dikurangin expected EA, baru nanti setelah itu dikuadrat baru dibagi jumlah periodenya 7 kurang 1. Nah, itu dinamakan theta atau varian dari EA. Sedangkan kalau return pasar sama, theta pasar kuadrat sama dengan RM ya, return market pada periode tertentu dikurangin expected return atau rata-rata dari return market ditambah periode kedua dikurangin expected return market sampai periode ke-7 baru dikuadratkan dibagi 7 kurang 1. Jumlah periodenya dikurangin 1. Jadi resiko sistematik sekuritasnya adalah beta kuadrat kurangin theta varian dari market kuadrat ini nilainya 0,075. Sehingga bisa kita dapatkan resiko sekuritasnya theta kuadrat itu atau varian kuadrat A itu sama dengan beta A kuadrat dikalikan varian market kuadrat ditambah varian dari nilai residu tersebut dikuadratkan. Silakan nanti diselesaikan perhitungannya. Nah, sekarang kita belajar tentang under value. Under itu di bawah ya, di bawah pasar, dan over value. Jadi over, kelebihan nilai. Setelah harga diprediksi ya, atau return diprediksi diketahui, proses berikutnya adalah membandingkan dengan harga sekarang atau return sekarang untuk menentukan apakah suatu saham sudah under value atau over value. Jadi misalnya harga saham sekarang
Kimia Farma, harganya misalnya 4.000. Nah, padahal nilai wajarnya misalnya hanya 3.000. Harga 4.000, harga nilai wajarnya, harga sekarang ya, itu 3.000, berarti namanya over value. Tapi kalau misalnya Unilever, harga wajarnya adalah 9.000, tetapi sekarang hanya tinggal 7.400-an gitu ya. Berarti itu namanya under value. Seperti itu. Saham dikatakan sudah under value apabila harga prediksinya melebihi dari harga sekarang. Itu under value. Atau return-nya. Return itu dari eh, pendapatan dari capital gain atau pendapatan dari dividennya. Jadi kalau dividen yang kita bayangkan itu 5%, tetapi dibagikannya hanya mungkin 4%, itu namanya under value. Gitu ya. Bisa dividen, bisa capital gain. Nah, kalau capital gain bicara tentang harga prediksi. Saham dikatakan sudah overvalue bila harga prediksinya kurang dari harga sekarang dan return prediksinya kurang dari return sekarang. Saham yang sudah termasuk dalam under value berarti layak dibeli karena di bawah harga pasar, layak dibeli. Jadi kalau kita beli barang harganya lebih murah, pasti kita beli karena under value. Sedangkan kalau harganya lebih mahal daripada harga wajar, disebut layak dijual karena dapat selisih keuntungan antara over value, harga pasar yang melebihi dari harga wajar. Proses berikutnya adalah mengambil keputusan untuk membeli dan menjual, buy atau sell. Setelah keputusan beli atau jual diambil, investor akan menghadapi di real ya, di bawah yang dibeli tidak selalu menguntungkan. Karena bisa naik, bisa turun. Makanya fungsi dari melakukan prediksi itu adalah memperkirakan masa depan melalui data-data yang ada sekarang. Pembelian yang menguntungkan berarti prediksi harganya tepat, sedangkan yang merugikan berarti prediksinya harganya meleset. Jadi kalau kita beli investasi di saham, ya kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini masih di bawah harga pasar, kita beli, ketika naik berarti prediksinya tepat. Tapi kalau misalnya kita memprediksi, rupanya ketika kita menghitung lebih dari harga pasar, berarti terjadi kerugian atau prediksi kita salah meleset. Penjualan yang menguntungkan berarti prediksi harganya tepat, sedangkan yang merugikan berarti prediksi harganya meleset. Perbedaan harga prediksi dan harga real dapat dipelajari untuk memperbaiki keputusan investasi berikutnya. Jadi kita yang dinamakan investasi itu melakukan prediksi dari keputusan investasi yang akan diambil. Jadi bukan gambling ya, bukan untung-untungan. Beli, jual. Tanpa ada melakukan perhitungan-perhitungan sehingga kita mendapatkan prediksi yang presisi yang mendekati kenyataan. Oke, ini ada tugas minggu depan ya, berkenaan tentang model indeks tunggal. Data sahamnya ada, data saham A dan ISG. Kalau tadi contohnya adalah 7 periode, ini tugasnya 6 periode. Return saham A bisa dilihat, return ISG bisa dilihat. Yang ditanyakan adalah sama, 1A konstanta, yang kedua A adalah kesalahan residu, yang ketiga adalah varian dari kesalahan residu, varian berarti theta A kuadrat ya, dan yang keempat adalah varian dari pasar ya, resiko sistematik, theta M kuadrat, dan 5 adalah total saham resiko, kedua-duanya, dijumlah antara sistematik dan resiko tidak sistematik. Ini untuk tugas minggu depan, sedangkan untuk absen hari ini adalah menjawab dari diskusi ini, dari jawaban ini. Tujuan mempelajari harga prediksi dan harga real adalah apa? Kita belajar untuk prediksi harga saham itu, ya,
memprediksi harga wajar, dan ketika terjadi kejahatan harga real, itu fungsinya, tujuannya apa. Saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Nah, kita ketemu minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.